Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Media AA dengan acara Tausiah Ramadan. Di sini kita sudah kedatangan Ustadz Baru Alam Hidayat. Terima kasih Bapak Dimas. Gimana Ustadz Baru puasa ke-14-nya? Alhamdulillah Pak Dimas, karena ini masih jam 9, masih normal-normal aja. Semoga lancar sampai puasa yang terakhir ya Ustadz. Amin, terima kasih Pak Dimas. Oke, kalau gitu langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Baru Alam Hidayat atau yang bisa disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fil Kitabil Aziz wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridha walidain wa suktullahi fi sukti walidain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman zaidan fil laili wan nahar. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi syukur kehadirat lillahi Rabbi yang mana telah memberikan kita begitu banyaknya rahmat, begitu banyaknya nikmat sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini, sehingga kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zamannya kebodohan, dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang seperti sekarang ini, yang bisa dimaksud itu zaman kepintaran. Tak panjang kalam, pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tausiah dengan bertema 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ay amalin ahabbu ilallah. Qala Rasul, as-salatu ala waqtiha. Qala summa ain ya Rasul. Qala Rasul, birru walidain. Qala summa ain ya Rasul. Qala Rasul, jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, kemudian apa ya Rasul? Rasul pun menjawab, menghormati kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya kembali, kemudian apa ya Rasul? Rasul pun menjawab, jihad fi sabilillah, itu jihad di jalan Allah. Oke. Amalan yang pertama yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi untuk teman-teman dan saudara-saudara semua, untuk sholat kita sebagaimana sudah kita ketahui, sholat itu adalah tiangnya agama. Gimana hidup kita itu tergantung gimana sholatnya kita. Hidup kita baik, maka sholat kitanya juga baik. Karena
sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang ada di rukun Islam tersebut. Nah, terus juga sholat juga itu banyak di dalam Al-Quran untuk menunaikan sholat, dirikanlah sholat, sebagaimana yang di dalam surat Al-Baqarah, yaitu aqimus sholah wa atus zakat. Aqimus sholah, dirikanlah sholat, bukan laksanakanlah sholat, tapi dirikanlah sholat. Karena ketika kita dari bawah itu kita harus berdiri untuk melaksanakan sholat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Dan kita juga harus membayar zakat, karena zakat juga salah satu dari rukun Islam tersebut. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu kita wajib, karena kita sedari kecil, bahkan bukan dari sedari kecil lagi, tapi dari di dalam rahim ibu, di dalam perut ibu, kita sudah diurus oleh orang tua kita, sudah diurus dari umur 1 bulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Kan gak mungkin ketika ibu sedang hamil, sedang mengandung kita, itu ketika lagi pengen kemana-mana, taruh dulu kan itu nggak mungkin, karena ini itu ibu menahan berat kita, terus menyusui selama 2 tahun, bahkan ada yang lebih, membimbing kita. Itu juga semuanya berkat dari orang tua kita, karena madrasatul ula itu guru pertama itu adalah ibu. Semuanya pokoknya untuk ibu, tapi tidak hanya ibu, untuk ayah juga itu sangat berpengaruh besar, karena entah itu selain menafkahi, ayah juga ayah juga tetap menjadi sosok kepala keluarga yang baik. Karena jangan sampai membuat orang tua kita marah, karena nanti ketika orang tua kita marah, Allah pun juga akan marah. Sebagaimana di dalam hadis, ridhollahi fi ridho walidain wa suktullahi fi sukti walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua, murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya orang tua. Yang ketiga itu jihad di jalan Allah, jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah bukan kita berperang dengan non muslim seperti pada zamannya Nabi, dengan dakwahnya itu dengan dengan perang seperti perang Badar ataupun perang-perang lainnya. Tapi jihad di jalan Allah kita juga bisa dengan menuntut ilmu. Karena sebagaimana di dalam hadis, man kharaja litolabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Jadi buat anak-anak dan siswa-siswi yang ada di SMK, kalian ketika kalian dari rumah terus mau ke sekolah, itu kalian bisa dibilang jihad di jalan Allah. Sampai kalian balik lagi nyampe ke rumah, itu baru kalian dari rumah sampai sekolah jihad, dari sekolah sampai rumah itu juga jihad. Jadi kalian jangan disia-siakan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Ketika kita punya ilmu, derajat kita akan dinaikin. Ya contohnya ketika kita ada taklim, misalnya ada taklim, ada pengajian, itu ada ustadz datang, kita kan kemungkinan harus salim. Ustadz juga disuguhinnya buah-buahan, nah sedangkan kita jamaah cuman hanya pakai kotak. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu biasanya derajatnya itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupakan 3 amalan tersebut, karena 3 amalan tersebut amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.